Beramai-ramai naik pesawat terbang, tak berasa capek karena hati gembira. Selamat datang di kota Palembang. Di sini ada empek-empek yang lezat rasanya. Nikmatnya empek-empek dengan cuko pedas di Palembang itu disajikan. Kami siap mewujudkan zona integritas, predikat WPK pasti didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Tim Penilai Nasional Kementerian Pan-RB Republik Indonesia, selamat datang di Bumi Sriwijaya, Kota Palembang. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan para pejabat administrator dan PLT Kepala Bidang sebagai bagian dari Tim Kerja Zona Integritas WPK. Bapak Eko Budianto, Kepala Bagian Umum, Ibu Siti Rosida Sundari, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Bapak Nur Fajr Rianto, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Ibu Yesi Marseli, PLT Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, dan Bapak Ahmad Lutfi Tunggul Baroto, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Selanjutnya, izinkan saya menampilkan video singkat Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi termaju di Pulau Sumatera yang saat ini terus bertumbuh menjadi lumbung energi dan pangan serta pusat perdagangan, pariwisata, dan perekonomian. Hingga kini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus membangun berbagai infrastruktur serta pemulihan perekonomian di Bumi Sriwijaya. Selamat datang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan didukung oleh standar pelayanan sesuai Kepdirjen nomor 650 tahun 2018, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pelayanan prima yang melayani konsultasi pelaksanaan anggaran, laporan keuangan pusat dan daerah, register hibah, serta revisi DIPA. Guna mengoptimalkan pelayanan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyediakan ruang front office yang modern, sarana layanan difabel, ruang mini TLC, tempat bermain anak, dan treasury daycare. Semua kami hadirkan untuk meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kanwil DJPB Sumatera Selatan yang telah memberikan pelayanan prima dan memberikan kepuasan dalam bekerja sama dan berkoordinasi. Terima kasih Kanwil DJPB Sumatera Selatan. DJPB handal. Terima kasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan atas kerjasama dan layanan yang cepat, profesional, dan transparan. DJPB handal. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan adalah unit yang Pandai dan memberikan pelayanan yang pandai. DJPB Handal. Tim Penilai Nasional yang saya hormati, paparan akan saya sampaikan seperti outline sebagai berikut. Saya akan menjelaskan sekilas mengenai profil Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan prestasi dan juga testimoni stakeholder. Kami memiliki visi dan misi
yang merupakan visi dan misi nasional yang kami jalankan dengan kondisi kelokalan Sumatera Selatan. Dalam menuju visi dan menjalankan misi tersebut, kami didukung oleh tim kerja kami yang terdiri dari 67 pegawai dengan 3 pejabat eselon 3, 17 eselon 4, 45 staf pelaksana, dan 1 jabatan fungsional analis perbendaharaan negara. Didominasi 42 pria, dan dari sisi pendidikan mayoritas berlatar belakang pendidikan strata 1, dan dari sisi usia mayoritas baby boomers sebanyak 29 orang. Kami bersama 5 satuan kerja vertikal kami, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berada di Palembang, Batu Raja, Sekayu, Lubuk Linggau, dan Lahat, melayani para pemangku kepentingan yang tersebar di Sumatera Selatan berjumlah 540 satuan kerja kementerian lembaga, 18 pemerintah daerah, dan juga lembaga kemitraan lainnya seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan dan Non-Perbankan, dan juga media massa. Alokasi dana APBN yang harus kami salurkan dan dilakukan pemantauan serta evaluasi pada tahun 2021 ini adalah sebesar 21 triliun. Ketua tim penilai, dalam membangun zona integritas menuju WBK, kami menyusun rencana kerja, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, dan meyakini terwujudnya perubahan pola pikir, budaya kerja, dan mekanisme kerja yang berintegritas. Kami juga melakukan pemetaan benturan kepentingan untuk meyakini tindakan preventif dan mitigasi risiko demi menjaga diterapkannya nilai integritas secara berkelanjutan. Dan strategi perubahan yang kami lakukan melalui 5 aktivitas, yaitu membangun komitmen, meningkatkan pelayanan publik, inovasi, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Bagaimana cara kami membangun komitmen? Kami melakukannya secara internal dan eksternal. Secara internal, knowing our employee harus dikuatkan menjadi pondasi bagi pembangunan unit organisasi. Kami mengenal dengan baik seluruh pegawai, bahkan anggota keluarganya, termasuk keharusan kami menjaga pola hidup sehat masa pandemi bagi seluruh pegawai. Knowing our stakeholder pun menjadi sesuatu yang terus-menerus kami kuatkan dengan cara kami sering mendengarkan feedback daripada stakeholder untuk mengetahui apa yang diperlukan bagi stakeholder yang kami layani. Sinergi dan kolaborasi dibangun secara berkelanjutan dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan agar pelayanan kami secara terus-menerus terperbaiki, inovasi menjadi inisiasi yang terus harus dilakukan di setiap area perubahan. Inovasi manajemen perubahan merupakan perubahan pola pikir, budaya kerja didorong dengan aktivitas Monday Morning Briefing bertema dengan tujuan menumbuhkan dedikasi, loyalitas pegawai, serta memotivasi untuk terus melakukan perubahan. Perubahan yang terukur antara lain, partisipasi pegawai dalam berbagai kegiatan yang meningkat secara signifikan dan meningkatnya peran dari setiap pegawai. Penataan tata laksana. Di era informasi teknologi yang terus berkembang, sebagian besar proses dan mekanisme kerja dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Maka dalam penataan tata laksana perlu diberikan layanan TIK yang memberikan insurance terhadap berjalannya proses kerja sebagaimana seharusnya. Terlihat perubahan dengan semakin cepat terselesaikannya permasalahan-permasalahan IT dengan menggunakan inovasi silantik. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. SDM adalah aset utama. Dan dalam menggerakkan organisasi,
Juga SDM perlu terus dilatih dengan memberikan pengayaan knowledge dan skill melalui inovasi rakit double dan juga psikopik. Dan terbukti nilai hard kompetensi dari seluruh pegawai meningkat terus-menerus dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Tim penilai yang kami hormati, area penguatan akuntabilitas. Orientasi kepada hasil adalah hal yang harus kami perhatikan melalui akuntabilitas ketercapaian target kinerja. PAYO DKO adalah inovasi yang digunakan untuk memudahkan memantau capaian indikator kinerja utama. Dan itu digunakan menjadi dasar pelaksanaan dialog kinerja organisasi maupun dialog kinerja individu. Dan inovasi ini mampu meningkatkan capaian indikator kinerja utama dalam perspektif internal proses dan juga dalam perspektif learning and growth. Di mana kita lihat capaian indikator kinerja utama dari tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami peningkatan untuk efektivitas edukasi dan komunikasi, implementasi aplikasi sakti, nilai kualitas laporan review pelaksanaan anggaran, serta penyaluran dak fisik dan dana desa. Sistem pengendalian internal adalah second line pimpinan unit. Untuk mewujudkan suatu unit yang patuh, maka penguatan pengawasan dengan inovasi suara kita yang merupakan siaran harian sebagai media internalisasi dan doktrinasi terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku menjadi sesuatu yang sangat penting dan berhasil menaikkan nilai evaluasi tugas kepatuhan internal dari tahun ke tahun. Peningkatan kualitas pelayanan. Internal proses yang berjalan dengan baik tentu akan menjadi langkah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kualitas pelayanan publik yang diukur dari indeks kepuasan masyarakat, efektivitas edukasi dan komunikasi terbukti meningkat dalam 3 tahun terakhir dipengaruhi oleh 2 inovasi layanan kami, yaitu Laksan Layanan Konsultasi Satker Online dan sponsor Sistem Pelayanan Konsultasi Online 1 Nomor. Berhasil pula mengakselerasi belanja kementerian lembaga dalam 3 tahun terakhir. Selain membangun komitmen meningkatkan layanan publik dan didorong berbagai inovasi-inovasi, berkolaborasi dengan media massa menjadi strategi kami untuk keterbukaan informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat tentang peran APBN. Seluruh strategi yang kami implementasikan dengan melakukan berbagai perubahan-perubahan tentu harus terus-menerus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keberlanjutan dan perbaikan-perbaikan. Tim penilai nasional yang saya hormati, di masa pandemi ini keterbatasan fiskal harus berhasil termanfaatkan dengan optimal dan secara baik oleh Satker Kementerian Lembaga maupun oleh pemerintah daerah. Peran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist memiliki peran untuk berkoordinasi, berkomunikasi, integrasi, kolaborasi, dan sinkronisasi berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan secara aktif mengkomunikasikan dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah penyaluran DAK fisik, yang pada semester 1 lalu mencapai 7,9%, berhasil terakselerasi pada triwulan 3 mencapai 61,17%. Tahun 2021, DAU dan DBH diberikan aturan IRMAK 8% digunakan untuk penanganan pandemi COVID, pelaksanaan vaksinasi dan belanja kesehatan lainnya. Dan hal ini pun mengalami akselerasi dari bulan ke bulan. Untuk pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
ternyata masih memerlukan kredit program, baik itu KUR dan ultramikro, menjadi pilihan yang harus terus kami narasikan sehingga makin tercipta inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro di Sumatera Selatan. Tim penilai nasional yang saya hormati, proses membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi di Kanwil DJPB Sumatera Selatan menunjukkan hasil. Terbukti melalui capaian kinerja yang mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Salah satunya adalah implementasi aplikasi Sakti yang menjadi proses digitalisasi sistem pada tahun 2021 dan akan diterapkan oleh seluruh satuan kerja di 2022 meningkat dari tahun ke tahun. Masa pandemi pun tetap kami utamakan. Memberikan pelayanan kepada Satker yang terbaik adalah hal yang harus kami lakukan. Itu kami lakukan mitigasi baik secara internal maupun eksternal. Kepedulian kami terhadap membangun integritas terus dibangun dengan pelayanan publik yang terus ditingkatkan sehingga kami bisa meraih berbagai prestasi baik secara regional, nasional, dan juga berbagai prestasi yang diberikan oleh institusi-institusi lainnya. Tim penilai nasional yang saya banggakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus semakin dekat dengan masyarakat sekitar. Untuk itulah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan mendedikasikan beberapa aktivitas untuk makin dekat dengan masyarakat sekitar. Belajar integritas dari kecil, bidik adalah kepedulian kami. Bekerja sama dengan NGO Salimah mengajarkan anak-anak tentang integritas dari sejak mereka masih kecil. Dan bersama Politeknik Sriwijaya melalui Trisurikus to Kampus kami berupaya mencari sahabat-sahabat handal calon pemimpin masa depan. Tim penilai tentu inilah yang akhirnya membuat para pemangku kepentingan memberikan dukungan dan testimoni atas berbagai upaya-upaya perbaikan yang kami lakukan dalam gerakan membangun wilayah bebas dari korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santium. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan, Zona Integritas, WBK, WBBM, pasti bisa.